Feng tetap diam saat gerombolan banteng yang mengamuk itu menyerang dia. Dengan perisai heksagonal di satu tangan dan pedang hantunya di tangan lainnya, dia dengan tenang tetap di posisinya. RUMBLE gelombang, udara yang didengus banteng mengamuk terpancar di sekitar. Banteng mengamuk pertama di depan gerombolan akhirnya mencapai Luo Feng. Luo Feng, yang telah melalui entah berapa banyak pertempuran melawan gerombolan monster, memiliki banyak pengalaman. Langkah yang bagus ke samping dan kilatan pedang hantunya. 9 tahap guntur pisau tahap 3, ledakan 2,1x kekuatan aslinya. Darah keluar dari leher banteng yang mengamuk pertama. 1. Mata Luo Feng sedingin es dan dia setenang mungkin. Dia berdiri tepat di depan gerombolan monster dan tidak pernah mengacau ketika monster mencoba mengelilinginya. Sapi jantan yang mengamuk ini cukup besar, lebih besar dari rata-rata babi bulu besi. Mereka seperti tank. Karena mereka sangat besar, hanya 2 atau 3 yang bisa menyerangku pada saat yang sama. Luo Feng jelas, dia harus menggunakan tubuh banteng yang mengamuk ini untuk memblokir yang lain. Dia harus berputar-putar di ruang yang tersedia. Waktu berlalu detik demi detik. Teknik level menengah Luo Feng pasti hampir sempurna. Dia bisa secara akurat mengelak di tengah gerombolan banteng yang mengamuk. Untungnya, Luo Feng memiliki banyak pengalaman dengan pertempuran di tengah gerombolan monster. Jika dia tidak memiliki pengalaman, akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan 100 sapi jantan mengamuk level komandan level rendah. Selain itu, pedang petir 9 tahap Luo Feng telah mencapai tahap ketiga, memberinya kemampuan untuk membunuh banteng yang mengamuk dalam satu serangan. 31, 32, 33 jumlah pembunuhan terus meningkat. Banteng yang mengamuk itu melompat, dan langsung menyerang. Seperti daun, Luo Feng nyaris menghindari semua serangan. Tidak baik. Salah satu tanduk tajam menyerempet wajahnya. Pada saat yang sama, mayat banteng yang mengamuk di belakang Luo Feng juga dihancurkan dengan keras oleh banteng yang sedang mengamuk. Seketika, area mundur Luo Feng diblokir dan, karena kesalahan ini, banteng yang mengamuk dari depan, belakang, dan atas langsung mengepung Luo Feng. Dia berada dalam situasi yang hampir tanpa harapan. Peng! Dalam sekejap, Luo Feng, seperti banteng yang mengamuk, menyerbu dengan perisai heksagonal di lengan kirinya dan menabrak seekor banteng mengamuk yang datang dari kiri. RUMBLE gelombang. Kekuatan benturan membuat lengan kiri Luo Feng mati rasa dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa kali saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Saat dia melangkah mundur, langkah Luo Feng menjauh dengan aneh dan, dengan percepatan yang tiba-tiba, cahaya dingin dari pedangnya berkedip. Cing! Seperti kilat, pedang itu menghunus kuku salah satu banteng yang mengamuk menyerbu dari udara. Setelah memotong kuku, itu mulai jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Luo Feng menyerbu ke depan seperti kilat dan langsung menghancurkan bagian belakang pedang hantu ke kuku yang jatuh. Seperti meriam, kuku itu terbang ke salah satu banteng yang mengamuk menyerbu dari belakang. Perjuangan yang sangat kacau. Ingatlah bahwa semua banteng yang mengamuk sedang menyerang dengan kecepatan lebih dari 100 meter per detik. Di area kurang dari 10 meter persegi dan dalam waktu 0,8 detik, Luo Feng merusak 3 sapi jantan yang mengamuk dan membunuh 5 dari mereka. Meskipun dia terluka parah sebagai akibatnya, dia hampir tidak bisa selamat dari situasi berbahaya tersebut. Meskipun satu serangan dari pedangku sangat kuat, aku tidak bisa menghadapi kelompok. Di masa lalu, Luo Feng selalu berusaha mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin dalam satu serangan. Namun, semakin kuat serangannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menarik pedangnya. Jika Luo Feng mampu menyerang 10 kali dalam sekejap mata dan membunuh semua banteng yang mengamuk di sekitarnya, maka dia bahkan tidak perlu mengandalkan teknik tingkat menengahnya yang hampir sempurna untuk mengelak, dia bisa dengan mudah membantai semua banteng yang mengamuk. Namun, presisi yang dibutuhkan untuk menyerang 10 banteng yang mengamuk yang menyerang dengan kecepatan lebih dari 100 meter per detik dalam sekejap mata terlalu tinggi. Luo Feng tidak berani rileks. Sebenarnya, sejak 1,2 detik yang dia gunakan untuk melarikan diri dari pasar keluarga kota tanda pagar 003, dia memiliki beberapa pengalaman lagi tentang teknik, level sempurna. Menggunakan seluruh lingkungan untuk membantu Anda. Manusia dan lingkungan bersatu menjadi satu. Seperti ini. Karena setiap banteng yang mengamuk adalah level komandan level rendah,
Tekanan ini menyebabkan Luo Feng menganggap lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan setelah pembunuhan ke-70. Dengan ini, Luo Feng memiliki perasaan yang jelas tentang semua mayat banteng yang mengamuk di sekitarnya dan bahkan rumput di sekitarnya. Tidak perlu penggunaan otak yang intens dan ekstrim. Ikuti naluri Anda untuk secara mendalam menggunakan setiap mayat banteng yang mengamuk untuk membantu Anda. Tidak pernah semenyenangkan ini. PU, PU, PU. Kepala lembu jantan terbang satu persatu, darah segar menyembur ke sekeliling. Menggunakan 21 menit dan 18 detik untuk membunuh semua 100 sapi jantan yang mengamuk. Ujian kelas B, kamu lulus. Selamat, siswa Luo Feng, seolah-olah entitas yang lebih tinggi, suara elektronik terdengar di seluruh dataran berumput. Hanya sampai sekarang Luo Feng terbangun dari keadaan sebelumnya dan tidak bisa menahan tawa getir, kenapa tidak ada lagi banteng yang mengamuk ketika aku membutuhkannya? Luo Feng 9 tahap pedang guntur menyertakan teknik Liu Guang, jadi dia mengerti dengan jelas. Betapa sulitnya untuk beralih dari tingkat menengah ke tingkat sempurna. Di masa lalu, Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya. Jika beruntung, dia akan merasakan level yang sempurna. Namun, dia tidak memiliki kekuatan spiritual di ruang virtual ini dan gerombolan monster ini, tidak seperti kehidupan nyata, terbuat dari monster level komandan. Masing-masing dan setiap monster ini mengancam Luo Feng, jadi dia didorong ke batas absolutnya. Dia tanpa sadar melangkah ke keadaan teknik, tingkat sempurna, dan berhasil mempertahankannya untuk waktu yang lama. Berkat ini, akan lebih mudah baginya untuk benar-benar naik ke level yang sempurna di masa depan. Sayangnya, Luo Feng hanya diberi kesempatan untuk mempertahankannya dalam waktu yang singkat, karena ia membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk membunuh 30 ekor sapi jantan terakhir yang mengamuk. Saat ujian berakhir, Luo Feng keluar dari kondisi itu. Murid Luo Feng, kamu secara otomatis akan meninggalkan ruang virtual dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Petik 2. Kamp pelatihan elit, lantai 9 dari 9 lantai besar. Ketika Yang Hui dan Luo Feng mengobrol dengan gembira saat mereka meninggalkan ruang pelatihan, semua jenis pejuang jenius dari seluruh dunia memandang ke arah mereka dengan heran di lobi. Salah satu pemuda berkulit kuning bahkan bertanya, "Instruktur, apakah dia lulus ujian?" "Dia lulus," tersenyum Yang Hui, "aku akan menyelesaikan prosedurnya. Saya mungkin akan selesai sekitar jam 1 siang. Kalian bisa pergi berlatih sekarang." Setelah itu, setiap orang di lobi baik mengobrol dengan Luo Feng atau berdiskusi satu sama lain, mereka semua sangat antusias. Luo Feng dan Yang Hui meninggalkan 9 lantai besar dengan payung di tangan mereka, karena langit dipenuhi awan dan hujan deras. Meskipun hanya ada sekitar 160 siswa di sini, kelima negara, setiap keluarga dari aliansi SDM, DEL, terhubung, kata Yang Hui, Luo Feng, jika Anda tidak didiskualifikasi dari kamp pelatihan elit, maka masa depan Anda pasti akan cerah. Petik 2. Selama di kamp pelatihan, organisasi luar biasa, pemerintah, dan keluarga dari aliansi SDM akan berusaha membuat Anda bekerja untuk mereka, uang, wanita, segala macam atraksi akan digunakan. Namun, kamu harus ingat bahwa yang terpenting adalah kekuatanmu sendiri. Petik 2. Cobalah untuk mengabaikan godaan itu. Anda hanya punya satu tujuan. Untuk menaikkan pangkatmu. Termasuk kamu, ada 183 siswa. Masing-masing siswa ini adalah jenius yang luar biasa. Anda harus melangkahi mereka dan menempatkan diri Anda pada posisi yang lebih tinggi. Kata Yang Hui dengan serius. Luo Feng mengangguk. Nomor mana yang Anda persiapkan untuk memilih ide Anda? Tanya Yang Hui. Hari ini tanggal 29 Maret jadi Anda akan secara resmi mendaftar di kamp pelatihan pada tanggal 1 April, jadi, 4 nomor pertama ide Anda harus 5.704. Sedangkan untuk 2 digit terakhir, Anda dapat memilihnya karena Anda satu-satunya orang yang mendaftar ke kamp pada bulan April. Luo Feng tiba-tiba menyadari apa yang diwakili oleh angka-angka di sebelah nama-nama pada sisik naga hitam itu. Nama pertama pada peringkat yang dilihatnya terakhir kali adalah nomor 1 Jembatan Reinatus, 530.321. Sepertinya orang ini bergabung dengan kamp pelatihan pada Maret tahun 2053. Sampai sekarang, dia sudah berada di kamp selama 4 tahun penuh. 2 nomor apa yang akan kamu pilih?
Tanya Yang Hui. 03. Jawab Luo Feng. Masalah yang disebabkan oleh telur naga dari kota tanda pagar 003 dan harga 30 miliar untuk ramuan kehidupan membuat Luo Feng berpikir bahwa dia memiliki kedekatan yang cukup dengan nomor 3. Oke, mengangguk Yang Hui, ide siswa Anda adalah 570.403. Dengan itu, prosedur selanjutnya akan diselesaikan dengan cepat. Nama ke-183, No. 183 Luo Feng, 570.403, muncul di peringkat pada patung naga hitam di kamp pelatihan terbaik dunia. Berita ini langsung menyebar ke 5 negara dan setiap kota pusat. Tentara pemerintah, 9 keluarga inti aliansi SDM, dan lusinan keluarga penting lainnya semuanya menerima berita ini. Pada hari itu, semua organisasi ini menerima informasi Luo Feng. Segala sesuatu dari tempat dia lahir, bagaimana dia tinggal di apartemen sewaan yang murah. Keluarganya, semuanya direkam. Cina, kota markas Kyoto, sebuah bangunan bawah tanah. Lantai B3, ruang kantor yang didekorasi dengan sangat elegan. Seorang pria kurus yang mengenakan seragam dojo longgar dengan ringan mengetuk meja dengan satu tangan dan membalik-balik dokumen yang berisi informasi Luo Feng dengan tangan lainnya. Hubungi divisi di kota markas Jiangnan dan kirim orang untuk mengawasi keluarga Luo Feng setiap saat. Pertama, pastikan keluarga Luo Feng tidak pernah meninggalkan kota markas Jiangnan. Kedua, pastikan keselamatan keluarga Luo Feng. Aku tidak akan pernah menerima hal seperti terakhir kali terjadi lagi. Ada tahi lalat di dagu pria kurus ini dan matanya suram dan dingin. Iya, semua organisasi besar, keluarga kaya, tentara pemerintah, menerima segala macam informasi tentang Luo Feng yang baru saja memasuki kamp pelatihan elit. Pada saat yang sama, sebagai Direktur Aliansi SDM di China, Fenina Paulinus secara alami menerima informasi ini juga. Sektor air pegunungan Jiangnan, sebuah villa di puncak gunung yang luar biasa. Fenina, bukankah Luo Feng ini salah satu dari banyak tersangka kita? Saat dia membalik-balik dokumen, Hering Liao langsung memikirkan Luo Feng yang tidak mencolok dari daftar tersangka. Ya, ketika Wei meninggal, Luo Feng cukup dekat dengannya. Fenina menggelengkan kepalanya, namun, dia baru berusia 19 tahun ini dan hanya seorang panglima perang tingkat pemula. Keluarga kami juga mencoba mencari cara untuk menjadikan Luo Feng ini dengan nama mereka bekerja untuk kami. Bagaimana dia memasuki kamp pelatihan elit? Apakah karena dia seorang pembaca roh? Mata dingin Liao bersinar. Tidak, kamu akan lihat setelah membaca. Fenina menggelengkan kepalanya. Yao, menurutku kamu menjadi terlalu sensitif setelah mencoba menemukan tersangka setelah sekian lama. Sekarang Anda mencurigai hampir semua orang. Asteris catatan TL. Ups, saya lupa bahwa saya mengubah kelas Ruwei menjadi level menengah. Jadi saya akan mencoba melakukannya mulai sekarang. Saya meninggalkan catatan di akhir volume 4 bab 27 dan melupakannya. Asteris catatan TL, diperbaiki. DRIP. Tetesan air hujan jatuh ke payung seperti semut terbang. Luo Feng memegang payungnya saat dia berjalan di sisi Yang Hui. Setelah berjalan melewati jembatan buatan manusia, mereka sampai di sebuah kompleks bangunan. Yang Hui menunjuk tidak terlalu jauh, Luo Feng, yang di sana adalah Pagoda Jiangnan. Pagoda Jiangnan sudah memiliki 2 murid sekarang. Anda akan menjadi siswa ketiga Pagoda Jiangnan. Pagoda Jiangnan. Jantung Luo Feng berdegup kencang dan tidak bisa tidak bertanya, instruktur, kenapa namanya sama dengan kota markas Jiangnan? Sejak menjadi murid resmi kamp pelatihan, Yang Hui sekarang menjadi salah satu instrukturnya di kamp pelatihan. Secara alami, dia akan memanggil Yang Hui, instruktur. Haha, semuanya berdasarkan nama kota pusatnya. Pagoda Jiangnan memiliki 2 siswa yang tinggal di sana, dan mereka berdua berasal dari kota markas Jiangnan. Namun, mereka semua datang sebelum kamu. Yang Hui tiba-tiba merendahkan suaranya dan secara misterius berkata, aku akan memberitahumu sesuatu. Saat ini, salah satu dari 2 siswa yang tinggal di Pagoda Jiangnan bernama Si Jiang. Dia sangat kuat, bahkan saya tidak berpikir saya bisa mengalahkannya. Jika Anda meningkatkan hubungan Anda dengannya, itu akan menguntungkan Anda dalam jangka panjang. Instruktur, Anda bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya. Luo Feng tercengang. Yang Hui adalah seorang wargot tingkat menengah. Ya, mengangguk Yang Hui, Si Jiang ini berada dalam peringkat 5 besar.
Banyak siswa di kamp pelatihan elit ini sudah memiliki kekuatan level Wargod. Namun, mereka tidak mau menerima gelar Wargod. Dengan cara ini, mereka dapat terus tinggal di kamp pelatihan. Sebenarnya, 30 siswa teratas di kamp pelatihan secara virtual memiliki kekuatan level Wargod. Luo Feng berkedip, semua 30 siswa teratas memiliki kekuatan level Wargod. Ini gila. Semuanya hanya memalsukan kekuatan mereka. Meski bisa lulus, mereka sengaja tinggal di kamp untuk menyelesaikan 5 tahun mereka. 5 siswa teratas semuanya sangat kacau. Kata Yang Hui dalam-dalam, para elit dari seluruh dunia sangat kompetitif, dan mereka yang dapat menjaga diri mereka sendiri di 5 besar. Saat si Jiang ini lulus, dia akan menerima rasa hormat tertinggi kemanapun dia pergi. Petik 2. Misalnya, dia dapat dengan mudah menjadi ketua dojo batasan kota Jiangnan jika dia mau, kata Yang Hui. Luo Feng membeku. Ketua Dojo of Limits kota Jiangnan. Ini adalah kepala 4 besar kota Jiangnan. Setelah kekuatannya meningkat dalam beberapa tahun, tidak mungkin baginya untuk menjadi penguji dojo batas kita. Yang Hui menghela nafas. Meskipun perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan si Jiang tidak terlalu besar, Yang Hui sudah berusia sekitar 50 tahun. Si Jiang, di sisi lain, baru berusia sekitar 20 tahun. Masa depan orang itu tidak terbatas. Saat masih sok, Luo Feng tiba di pagoda Jiangnan. Halaman pagoda Jiangnan hanya sekitar beberapa lusin M2. Dindingnya putih dan ubin hitam. Bahkan ada ukiran naga di dinding. Setelah membuka gerbangnya, ada 3 bangunan di dalam pagoda Jiangnan. Ketika Luo Feng dan Yang Hui masuk ke halaman, itu benar-benar sunyi. Yang Hui langsung berteriak, "Si Jiang, Zhao Ruo." Seorang gadis berambut pendek dengan gaun tidur longgar yang besar berdiri di balkon lantai 2 gedung sebelah kiri. Sebuah bayangan melompat turun dari gedung tepat di depan mereka, yang tampak seperti seragam dojo hitam yang mengenakan pemuda dengan payung di tangan. Luo Feng dengan cermat memeriksa pemuda ini yang dengan sepenuh hati dipuji oleh Yang Hui. Pemuda ini sedikit lebih tinggi dari Luo Feng, tingginya sekitar 1,7 meter. Meskipun dia agak pendek secara keseluruhan, dia tampak cukup kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya ditempa dari baja. Matanya tertutup, tapi kilatannya yang sesekali bisa dengan mudah menakuti orang. Dia adalah si Jiang, Luo Feng mencatat dalam diam. Seorang siswa baru datang. Suara gembira turun dari atas. Zhao Ruo memegang payungnya saat dia dengan senang hati memandang Luo Feng. Luo Feng memandang seniornya. Senior ini bernama Zhao Ruo, memiliki rambut pendek dan cukup kecil. Satu-satunya hal yang salah dengan dirinya adalah bahwa kulitnya hitam dan matanya terlalu kecil, menyebabkan dia gagal menjadi seorang wanita cantik. Namanya Luo Feng. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kalian di pagoda Jiangnan, kata Yang Hui. Si Jiang, Zhao Ruo, kalian berdua adalah seniornya. Luo Feng baru saja tiba, jadi jaga dia. Jangan khawatir, serahkan padaku. Zhao Ruo membenturkan dadanya dengan percaya diri. Denganku di sini, dia tidak akan mendapat masalah. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu, kata Yang Hui sambil menepuk bahu Luo Feng. Setelah itu, dia langsung pergi. Ada total 3 bangunan di pagoda Jiangnan. Yang di tengah adalah tempat tinggal si Jiang. Yang di kiri, di sisi barat, adalah tempat tinggal Zhao Ruo. Secara alami, Luo Feng akan tinggal di gedung di sebelah timur. Luo Feng, duduk, Zhao Ruo sangat bersemangat. Saat ini, mereka bertiga sedang duduk di lobi. Saya datang ke sini pada tahun 55 sementara senior si Jiang datang pada tahun 53. Kami berdua datang lebih awal dari Anda, tersenyum Zhao Ruo. Si Jiang juga tersenyum di sampingnya, Men, 53, 55, 57. Kita bertiga tepat berjarak 2 tahun. Tidak hanya itu, kami semua berasal dari kota Jiangnan. Kebetulan sekali, tepat ketika si Jiang berbicara, Luo Feng merasa suaranya berat dan dia adalah orang yang tenang secara keseluruhan. Saya dari kota Sukota Jiangnan sementara senior si Jiang dari sektor kota utama. Bagaimana denganmu, Luo Feng? Tanya Zhao Ruo. Dari kota yang Zhou, kata Luo Feng. Si Jiang tertawa karena terkejut, kakekku ada di kota yang Zhou. Ketiganya semua berasal dari kota Jiangnan. Namun, untuk si Jiang dan Zhao Ruo, salah satu dari mereka datang ke kamp pelatihan elit,
setelah berkompetisi di kamp pelatihan dasar, sementara yang lainnya adalah elit di pasukan pemerintah dan dikirim ke sini. Hanya Luo Feng yang terpilih sebagai petarung biasa. Luo Feng, ketika kamu sampai di kamar nanti, buka buku catatan yang diberikan oleh kamp pelatihan, memberitahu si Jiang, di dalam buku catatan itu ada PDF, pemberitahuan siswa. Bacalah dengan seksama. Ya, benda itu sangat penting, diikuti Zhao Ruo. Yang paling penting adalah skor Anda. Zhao Ruo mengingatkan, di kamp pelatihan, peringkat Anda adalah yang paling penting. Anda mungkin melihat peringkat naga hitam, di pintu masuk kanan. Aku melihatnya, mengangguk Luo Feng. Tampaknya hanya ada satu orang Tionghoa di 3 besar. Semakin tinggi skormu, semakin tinggi peringkatmu di peringkat naga hitam. Dari tanggal 1 hingga 28 setiap bulan adalah waktu untuk meningkatkan skor Anda. Tanggal 29 setiap bulan adalah hari di mana peringkat diatur ulang. Bulan depan, skor semua orang disetel ulang ke 0. Saat itu, semua orang bekerja keras untuk menaikkan skor mereka lagi untuk menaikkan peringkat mereka, jelas Zhao Ruo. Luo Feng membeku. Peringkat ini disetel ulang setiap bulan. Senior, dari mana skor ini berasal? Tanya Luo Feng. Poin berasal dari poin pertempuran, dikalikan dengan penguat kemampuan pertempuran, jelas Zhao Ruo. Misalnya, Anda akan mulai meningkatkan skor Anda pada bulan April. Jika total poin pertempuran Anda dari tanggal 1 sampai 28 April adalah 2000 dan penguat kemampuan pertempuran Anda adalah 1,8, maka skor Anda akan menjadi 2000 x 1.8, yaitu 3600. Setelah itu, peringkat diatur berdasarkan skor pertempuran tertinggi hingga terendah. Semakin Luo Feng mendengarkan, semakin dia menjadi bingung. Apa poin pertempuran dan penguat kemampuan pertempuran ini? Poin pertempuran didapat dari berburu monster. Adapun situasi rincin, baca PDF, pemberitahuan siswa, nanti dan Anda akan tahu, jelas Zhao Ruo. Adapun penguat kemampuan pertempuran, Anda mendapatkannya dari ruang virtual. Sekali lagi, Anda akan memahami detailnya setelah membaca pemberitahuan siswa. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkedip dalam ketidakberdayaan. Dia harus memikirkan semuanya sendiri dari pemberitahuan siswa. Luo Feng. Si Jiang akhirnya berbicara. Senior, Luo Feng melihat ke arah si Jiang. Ingat, jika Anda ingin meningkatkan lebih cepat, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat Anda setiap bulan. Semakin tinggi semakin baik, kata si Jiang serius, peringkat ini terkait dengan berapa banyak sumber daya yang akan Anda terima. Bahkan para wargot iri dengan sumber daya ini, itulah sebabnya banyak siswa wargot masih tinggal di sini. Zhao Ruo menyeringai di samping, misalnya, senior kita si Jiang. Si Jiang tidak bisa berkata-kata. Zhao Ruo terkikik. Luo Feng juga tertawa. Pagoda Jiangnan, kamar Luo Feng. Tidak terlalu lama setelah menyalakan buku catatannya, Luo Feng duduk di kursinya sambil membaca pemberitahuan siswa dengan hati-hati. Ruang latihan, ruang memprovokasi, ruang gravitasi. Ketiga ruang pelatihan ini terbuat dari penemuan dari reruntuhan arkeologi. Dengan ini, Luo Feng menemukan lebih banyak tentang kamp pelatihan elit. Ada banyak sekali peralatan yang tersedia, tetapi tentu saja, peralatan yang paling berharga adalah peralatan arkeologi. Dan hal terpenting dalam kamp pelatihan adalah ranking skor. Dari tinggi ke rendah, ini mempengaruhi banyak hal. Misalnya, ruang gravitasi, yang dibuat dari penemuan arkeologi jauh lebih efektif daripada ruang gravitasi tiruan yang dimiliki bumi saat ini. Namun, hanya ada satu, ruang pelatihan, jenis ini di seluruh kamp. Siapa yang bisa menggunakannya? Ini tergantung peringkatnya. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin lama Anda bisa menggunakannya. Dan ini hanya satu poin. Jika kamu secara kolektif berada di posisi pertama sebanyak 9 kali, kamu akan menerima satu porsi darah naga senilai 80 miliar dan dapat memilih 3 instruksi manual lengkap. Anda juga bisa menjadi murid langsung dari Hong, atau Dewa Petir. Jika Anda secara kolektif berada di posisi pertama sebanyak 6 kali, Anda akan menerima satu tetes krisoprase senilai 30 miliar dan dapat memilih satu instruksi manual lengkap. Anda juga dapat menerima satu pelajaran pribadi dari Hong, atau Dewa Petir. Luo Feng tercengang saat membaca apa yang dijelaskan di file PDF. Darah naga, menjadi murid Hong atau Dewa Petir.
Dan murid memutuskan gurunya. Ada 3 instruksi manual lengkap. Ingatlah bahwa harga untuk instruksi manual pamungkas sangat tinggi. Berantakan, kacau. Tetapi semua hadiah ini untuk orang itu di tempat pertama, dan Anda harus tetap di tempat pertama beberapa kali. Luo Feng melanjutkan membaca. Kekuatan tinju level 6, memenuhi syarat untuk menerima sebagian darah naga senilai 80 miliar, set seragam pertempuran SS, set senjata lengkap. Kekuatan tinju level 5, memenuhi syarat untuk menerima. Luo Feng membaca hadiahnya dan sangat tercengang. Tower of Trial Floor 5, memenuhi syarat untuk menerima gelar Investigator dari Dojo of Limits, sebagian dari darah naga senilai 80 miliar, set seragam pertempuran SS, set senjata lengkap, 3 instruksi manual lengkap, 1 set Black Tuhan dari reruntuhan arkeologi. Jelas, menara uji coba memberikan penghargaan tertinggi. Peneliti. Biasanya, itu adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Dan 1 set, Dewa Hitam, dari reruntuhan arkeologi. Benda apa itu? Jantung Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat. Namun, begitu dia memikirkan adegan dari ujian kelas B barusan, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia hanya mengambil tes di lantai pertama dan harus berurusan dengan 100 sapi jantan tingkat rendah yang mengamuk. Dan itu mungkin bukan hal tersulit di lantai pertama. Di atas itu adalah yang kedua, ketiga, keempat, lantai. Bahkan Wargot, Yang Hui, yang memiliki banyak pengalaman, hanya bisa menerobos ke lantai 3. Dan petarung terkuat dunia, Hong, hanya mencapai lantai 6. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya mencapai lantai 5. Tidak heran mereka menawarkan hadiah yang sangat tinggi.